Polisi Polres Indramayu menggunakan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya dari mana dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang palsu atau menggunakan TNKB kendaraan lain. Dan bukan hanya itu artinya di sisi lain masyarakat diminta untuk tertib dan patuh hukum, tapi pada faktanya kepolisian sebagai aparatur penegak hukum justru melanggar ataupun tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Oke, jadi hari ini saya akan update perkembangan pelaporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Kapolres terdahulu AKBP M. Fahri Siregar, yang belum lama ini beliau sudah menjadi Kombes Pol dan sudah bertugas di tempat baru, yakni sebagai Dirlantas Polda Kalsel, Kalimantan Selatan. Dan proses penanganan itu masih tetap berlanjut, dan di video kali ini saya ingin memberikan perkembangan dari pelaporan tersebut. Jadi sebelum masuk ke perkembangan pelaporan tersebut, saya ingin memberikan konteksnya terlebih dahulu mengapa ada timbul dugaan penyalahgunaan wewenang Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar. Jadi pada suatu waktu, karena saya itu punya pelaporan di reserse Polres Indramayu, ada di unit 2, unit 3, dan unit 5. Dan semuanya itu terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dan soal pemalsuan identitas. Singkat ceritanya, suatu waktu saya sedang ingin tahu perkembangan persoalan tersebut, dan saya itu orangnya risih terhadap suatu hal yang melanggar hukum dan nggak disiplin. Jadi kebetulannya di siang hari tersebut saya melihat ada sebuah kendaraan terparkir di kantor SKCK. Mungkin Rengers yang tahu SKCK di Polres Indramayu itu berjejer, di situ ada kendaraan, dan saya melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Beat yang tidak terpasang spion kanan kirinya dan menggunakan TNKB atau nomor polisi E4444 kuartet PAH. Nah, karena motor tersebut mempunyai TNKB yang unik, makanya saat itu juga saya cek kendaraan dengan nomor polisi tersebut. Dan setelah saya cek melalui situs Bapenda Jabar Provinsi, itu hasilnya bahwa nomor tersebut bermerek Yamaha, modelnya 2DP, tahunnya 2016, berwarna putih. Nah, di sini juga disebutkan nomor rangka dan nomor mesinnya. Kemudian ada biaya pajak dan sebagainya. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Yang saya lihat pada saat itu adalah kendaraan Beat warna hitam, tidak ada spionnya. Itu artinya bahwa motor tersebut menggunakan TNKB palsu atau tidak sesuai dengan citra dari kendaraan itu sendiri. Makanya karena saya risih melihat ketidaktertiban dan disiplinnya, dan tentu pada saat itu saya juga merasa bahwa ini bukan kendaraan milik daripada warga masyarakat biasa, karena setahu saya masyarakat itu tidak ada yang berani parkir kendaraannya di dalam Polres Indramayu. Dan dari nomor TNKB tersebut kita tahu bahwa keunikan itu kemungkinan besar dimiliki oleh anggota kepolisian. Makanya saya telusuri hal tersebut dan ditemukan bahwa motor tersebut itu adalah hasil pinjam pakai yang dipinjam pakaikan oleh Kasipropam Polres Indramayu dari unit 1 Jatanras Satreskrim Polres Indramayu. Dan hal tersebut saya laporkan pada tanggal 11 April 2024 ke Kapolri, dan prosesnya begitu panjang hingga akhirnya sampai pada video ini. Video sebelumnya sudah saya update terkait dengan
permintaan klarifikasi atas pengaduan tersebut. Kalau tidak salah di bulan Oktober, dan baru pada Kamis kemarin tanggal 23 Januari 2025 itu saya memenuhi panggilan dari Subdit Provos Unit Riksa 3 Bid Propam Polda Jabar. Dan kemudian saya sampaikan hal itu, bahwa ini adalah pinjam pakai yang menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perkap yang saya sebut sebagai Perkap barang bukti atau pinjam pakai. Nah, di situ disebutkan bahwa pada intinya pinjam pakai kendaraan yang menjadi sitaan dari kepolisian itu harus pemilik asli atau harus pemilik dari kendaraan yang akan dipinjam pakaikan, tidak boleh tidak orang lain. Dan hal tersebut harus diketahui atau seizin dari Kapolres Indramayu. Makanya dalam laporan pengaduan itu yang menjadi polisi terlapor utama adalah Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar yang saat ini sudah naik pangkat menjadi Kombes Pol dan menjabat sebagai Dirlantas Polda Kalimantan Selatan. Nah, kemudian proses itu saat ini sedang berlanjut dan saya sudah dimintain BAP oleh Subdit Provos Bid Propam Polda Jabar, dan kita menunggu hasilnya seperti apa. Dan hal tersebut tidak terlepas daripada penggunaan TNKB palsu, dan artinya itu ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama yaitu mengenai disiplin dan etika profesi Polri. Yang kedua adalah tindak pidana penggunaan TNKB palsu. Nah, dua hal ini yang saya kira seharusnya Polri jika profesional dan berintegritas harusnya ini semua bisa dituntaskan. Dan menariknya adalah nomor kendaraan yang digunakan tersebut yaitu milik warga masyarakat yang ada identitasnya sesuai dengan apa yang saya cek di Bapenda Provinsi Jawa Barat, yaitu Yamaha 2016, dan ini itu kendaraannya NMAX tahun 2016 yang berwarna putih. Itulah identitas asli daripada TNKB yang digunakan di kendaraan yang tidak tahu sampai sekarang asal usulnya itu milik siapa, di sepeda motor Honda Beat warna hitam. Nah, saya kira polisi harus bisa berkomitmen dengan profesinya, harus bisa bertanggung jawab dengan disiplin dan etika profesi Polri-nya tersebut, sehingga kita bisa menilai bahwa Polri itu berkomitmen dari segi lembaganya ataupun anggotanya itu memiliki integritas dan profesionalisme yang ini. Jangan sampai di sisi lain masyarakat dituntut untuk tertib, namun di sisi lain juga APH mencontohkan hal-hal yang seperti saya ceritakan tersebut. Dan mungkin kalian punya pendapatnya sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ. Update perkembangan dari pelaporan pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar segini dulu. Nanti saya akan update perkembangan berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.